Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam agenda pembelajaran jarak jauh. Dan adapun pertemuan kita pada hari ini tentunya adalah menyambung dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sholat fardu, sholat berjamaah, dan sholat Jumat. Nah, untuk hal tersebut salah satu yang harus diperhatikan adalah cara-cara kita dalam berpakaian. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang adab berpakaian. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi uswah bagi kita semua, yang menunjukkan kita jalan kebenaran. Dan pada hari ini tentunya yang menjadi fokus kita adalah adab dan berpakaian. Apa itu adab? Adab adalah tata cara, perilaku dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya dalam berpakaian memiliki perilaku-perilaku yang tepat saat kita berpakaian menurut pandangan Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan adab berpakaian sesuai dengan aturan Islam. Ada aturan-aturan yang dijelaskan dalam Islam yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan adapun manfaat mempelajari materi ini adalah menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan ketentuan aturan Islam. Jadi kita bisa menunjukkan yang mana cara berpakaian yang diajarkan dalam Islam. Nah, kita akan masuk tentang adab-adab berpakaian. Nah, adab berpakaian ini menjadi peta pikiran bagi kita. Nah, adab yang sudah kita tahu tentang adalah perilaku, cara-cara yang benar dalam berpakaian. Nah, kita sambung dengan kata berpakaian, berasal dari kata pakaian, pakai. Nah, jadi segala sesuatu yang kita pakai, baik di anggota tubuh kita, yaitu celana, yaitu baju, nah itu semua adalah pakaian yang harus kita perhatikan tata caranya. Oke, anak-anak sekalian, kita akan beralih ke pengertian adab berpakaian. Apa sih itu adab berpakaian? Adab berpakaian itu adalah ketentuan-ketentuan dalam Islam yang berhubungan dengan jenis cara berpakaian yang harus diikuti ketika berpakaian. Jadi ketentuan-ketentuan yang dimaksud ketentuan adalah aturan-aturan. Nah, aturan yang harus dipakai dalam berpakaian. Nah, dalam Islam itu diatur cara berpakaian yang benar. Nah, kita lihat dulu video tentang adab berpakaian terlebih dahulu, Anda sekalian, untuk mengawali pertemuan kita pada pekan ini ya, tentang adab berpakaian. Oke, kita sambil menunggu video yang akan Ustaz putarkan. Silakan. Dia baru saja membeli sebuah poster idola. Aku juga beli. Lihat. Keren kan? Aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pulang? Kalian baru saja. Ayo Dodi. Laras, bisa tolong panggilkan Ipot dan Doni. Suruh mereka segera makan bersama ya. Nanti makanannya keburu dingin. Biar Fatih saja Bu yang panggilkan. Fatih bantu ibu mengangkat panci besar di dapur saja. Baik Bu. Ipot, Doni, dipanggil Ibu tuh. Ayo cepat makan. Nanti makanannya keburu dingin. Iya, bentar. Lama sekali
celana panjang supaya mirip seperti penyanyi rock yang keren itu. Kamu mau mengikuti gaya para penyanyi itu ya? Iya. Nih, lihat celanaku. Besok aku mau pakai ini untuk bermain bersama teman-teman. Biar gaya gitu. Keren kan? Idih. Apanya yang keren? Keren dari Hong Kong. Itu kan tidak pantas. Nanti auratmu kelihatan tahu. Tidak. Ini kan celana panjang. Iya. Tapi bagian ujungnya bolong. Jadi sama saja. Auratnya kelihatan. So tahu kamu. Iya Doni. Meskipun kamu penyanyi rock, tapi aku tidak perlu bagi celana panjangku. Celanamu diapakan, Ipot? Aku tempelin gambar-tempel warna-warni supaya meriah dan terlihat seperti penyanyi rock. Nih, aku pakai ya. Kalian ini sama saja. Sama-sama tidak tahu cara berpakaian yang pantas. Loh, memangnya salah. Dia bukan saja Ipot, harus memang so tahu. Enak saja. Kalau memang salah, ya wajar dong aku kasih tahu. Kalian tuh yang so tahu. Sudah. Laras, Doni, Ipot. Kalian bertengkar kenapa lagi sih? Ini nih. Ipot dan Doni mengenakan pakaian asal-asalan. Pakai celana dirobek-robek segala lagi. Sembarangan. Ini kan gaul namanya. Iya, Fatih. Laras saja tuh yang gaul. Apa? Kalian Nora. Pakaian itu ada tahu. Emang ada Fatih? Iya. Yang dikatakan Laras itu benar. Nah, sebaiknya sekarang kita lihat bagaimana ada berpakaian di Holo Magic ya. Holo Magic. 1, 2, 3. Sebagai umat muslim, kita memiliki adab berpakaian sendiri yang menjadi identitas dan memiliki keutamaan di mata Allah. Adab atau etika berpakaian umat muslim di antaranya, hendaknya baju yang kita kenakan menutup aurat dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh sesuai aturan yang sudah ditetapkan Allah. Jangan lupa saat berpakaian, dahulukan anggota tubuh yang bagian kanan saat mengenakan sesuatu. Jangan mengenakan pakaian dengan maksud untuk menyombongkan diri atau ria. Pakaian tidak boleh meniru pakaian lawan jenisnya, yaitu perempuan berdandan seperti laki-laki dan laki-laki berdandan seperti perempuan. Hal itu sangat dilarang oleh Allah. Dan yang terpenting adalah jangan lupa saat mengenakan pakaian hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Yang artinya ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan pakaian ini dan dari kebaikan sesuatu yang ada pada pakaian ini. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pakaian ini serta kejahatan sesuatu yang ada pada pakaian ini. Oh, gitu. Oke, alhamdulillah itulah tadi video awal pembelajaran kita tentang adab berpakaian yang ditunjukkan oleh film animasi kartun tadi ya. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Oke, jadi kita sudah tahu penjelasan awal tentang adab berpakaian ya. Kita akan melanjutkan penjelasan selanjutnya ya. Adab berpakaian ya. Adab berpakaian itu yang akan kita bahas di sini ada 7. Ada 7 adab berpakaian menurut Islam. Yang pertama adalah menutup aurat. Nah, ketika kita berpakaian kita pastikan aurat kita itu tertutup. Nah, kalau laki-laki tentu ada batasannya, perempuan juga ada batasannya. Nah, terlebih dahulu kita akan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. My name is Diab. I'm 13 years old. I'm currently a student. Oke. Ini dia ayat 59 yang berbunyi Ya ayuhan nabiyyu kul li azwajika wa banatika wa nisa'i al-mu'minina
yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah ayat tentang menutup aurat ya. Penjelasannya adalah aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali dua, yaitu wajah dan telapak tangan. Jadi itu boleh tidak ditutupi, yaitu wajah dan telapak tangan, karena bukan aurat. Tapi selain wajah dan telapak tangan itu harus ditutup ketika keluar rumah. Ketika kita ingin keluar ya, pastikan kita tidak dilihat oleh aurat kita oleh yang bukan muhrim kita sekalian ya. Oke, selanjutnya adalah aurat laki-laki, anggota tubuh di antara pusar dan lutut. Nah, kita sudah tahu pusar sampai lututnya, di perut kita sampai lutut. Kemudian, namun harus menutupi anggota tubuhnya sesuai dengan budaya kesopanan. Nah, kita diajarkan tentang budaya kesopanan. Nah, seperti dalam gambar ini menutup aurat dan ini pakaiannya sopan ya, sopan. Jadi ahwatnya menutup aurat, ikhwannya menutup aurat ya. Masya Allah. Oke. Lanjut, yang kedua adalah tidak tembus pandang dan ketat. Tidak tembus pandang dan ketat ini adalah bahwa pakaian itu yang terlalu tipis sehingga tembus pandang tidak boleh dipakai. Terlalu tipis banget sehingga itu tidak boleh dipakai. Demikian pula pakaian yang ketat sehingga mencetak lekuk-lekuk tubuh yang menjadi aurat. Itu bagaimana kemudian kita perhatikan bahwa orang yang senantiasa memperlihatkan auratnya itu berarti tidak menjaga dirinya. Itu kemungkinan besar untuk bisa diganggu. Nah, itulah kata Allah Subhanahu wa taala, dengan pakaian ini kita tidak diganggu ya, tidak diganggu. Makanya memakailah pakaian yang sepantasnya, tidak tembus pandang dan tidak ketat. Oke, seperti pada gambar yang ada di samping ini ya. Menutup aurat adalah wajib. Saya menyeru kepada semua sahabat-sahabat agar ikutlah panduan agama. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Pakaian adalah lambang hati kita. Hati yang baik akan memakai pakaian yang baik. Kemudian begitupun sebaliknya. Jangan mempertikaikan kewajiban ini. Marilah kita senantiasa berubah menjadi lebih baik. Oke, yang ketiga adalah tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Tidak menyerupai pakaian lawan jenis, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Artinya, Rasulullah melaknat para laki-laki yang menyerupai kaum wanita dalam berpakaian dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dalam berpakaian. Maka dilarang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian. Kemudian adab yang ketiga, yang keempat adalah tidak menyerupai pakaian khas agama lain. Artinya, seorang muslim yang beriman diharamkan mengenakan pakaian yang ada gambar makhluk hidup seperti gambar salib. Dari Al-Qasim dari Aisyah, bahwasanya Aisyah pernah membeli sebuah bantal yang ada gambar padanya. Maka Nabi bertutup pintu dan tidak masuk. Maka Aisyah berkata, aku bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa yang aku lakukan. Dia bersabda, bantal apa ini? Yuk, Aisyah menjawab, untuk Anda duduk dan bersandar dengannya.
Beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar itu kelak akan diazab di hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan itu. Dan sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada sebuah gambar makhluk hidup. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika kita berpakaian, kita harus tidak menyerupai pakaian khas agama lain, ya, tidak menyerupai pakaian khas agama lain. Kemudian memakai pakaian yang bersih dan rapi sehingga tidak terkesan kumal dan dikit, ya. Yang bersih dan rapi sehingga tidak terkesan. Artinya harus senantiasa menjaga kebersihannya. Nah, jangan sampai kita senantiasa sembarangan duduk sehingga pakaian kita kotor. Nah, kita tidak tahu di situ apakah ada najis yang bisa menempel di pakaian kita, sehingga ketika kita sholat bisa membuat sholat kita tidak sah, karena salah satu syarat sah sholat itu adalah pakaiannya harus bersih dari najis, baik itu badannya, pakaiannya, ya, pakaiannya. Oke. Kemudian adab selanjutnya adalah mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Jadi kita dahulukan anggota badan kita yang sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Nah, itu adab berpakaian yang benar. Jadi kalau ada yang biasakan mulai sebelah kiri dulu, baru kanan, maka biasakan sekarang. Ubah sekarang, berhijrah lebih baik dengan berpakaian dari sebelah kanan dulu, baru kiri. Nah, itu baru benar. Nah, kemudian yang terakhir adalah berdoa ketika mengenakan pakaian. Apa doanya, anak-anak sekalian? Tadi sudah dikatakan ada doa tadi, ya. Nah, itu doa, salah satu doa. Nah, ada lagi doanya. Doa yang lain, ya. Jadi tadi hadis riwayat Tirmizi. Sekarang ini doa yang diriwayatkan dalam hadis Abu Daud yang ada dalam buku Ananda, dalam buku paket PI-nya yang berbunyi, Alhamdulillahilladzi kasani hazaz sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita membaca doanya. Nah, di rumah sementara menonton video ini, ya, bisa baca sama-sama. Kita latihan, ya. Kemudian sampai kita bisa menghafalkannya. Sehingga setiap kita berpakaian, kita membaca doa ini. Apa artinya doa tadi? Adalah segala puji bagi Allah yang telah membuatku mengenakan pakaian ini dan menjadikannya rezeki bagiku tanpa daya dan upaya dariku. Masya Allah, ini ya, bersyukur kepada Allah karena atas pakaian yang dikenakannya itu. Karena itu adalah rezeki juga, ya. Oke, anak-anak sekalian. Oke, alhamdulillah sekalian, anak-anak sekalian, kita sudah membahas bahasan kita tentang adab-adab berpakaian. Nah, pertemuan selanjutnya itu pekan depan kita akan menghadapi ujian tengah semester 2. Nah, pastikan Anda semua persiapkan dirinya. Adapun materi yang akan naik adalah bab ketiga semester 2, yaitu tentang sholat fardu, sholat berjamaah, sholat Jumat, dan adab berpakaian. Jadi ada 4 materi pokok yang akan naik di ujian tengah semester yang berjumlah 20 nomor pilihan ganda, 1 nomor SKI. Semoga sukses. Alhamdulillah. Syukron jazakumullah wa barakallahu fikum. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bersama-sama kita menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.